Ya, baik. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian. Dalam hal ini kita akan bicara bagaimana kita mengendalikan kualitas serta mengendalikan kinerja perusahaan. Yang mana hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting atau sangat utama ya bagi seorang manajer dalam mengelola perusahaannya. Oke, mungkin Anda masih ingat kasus dari Samsung Note 7 ya, yang mana dia sempat ditarik dari pasaran karena waktu itu baterainya meledak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegagalan proses kendali dalam sebuah perusahaan. Tapi dalam hal ini, hari ini kita nggak hanya bicara mengenai kegagalan proses pengendalian produk dalam perusahaan atau controlling sebuah produk, dalam perusahaan kita juga akan bicara dari aspek yang sangat luas ya. Karena ketika kita bicara pengendalian, itu yang kita kendalikan atau kita kontrol itu bukan hanya produknya saja, tapi kinerja secara keseluruhan serta kualitas dari masing-masing output atau luaran yang dihasilkan oleh masing-masing divisi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, lebih spesifik akan ada 8 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah kita akan bicara mengenai definisi apa sih controlling itu, hal-hal aspek-aspek apa saja yang paling penting dalam controlling. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya balance scorecard. Ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam proses controlling atau pengendalian di dalam organisasi. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan controlling itu apa saja. Kemudian apa sih keterkaitan antara laporan keuangan, analisa keuangan, budgeting, dalam kaitannya dengan bahasan kita hari ini. Kemudian dalam proses controlling kita juga mengenal adanya dua metode yang berbeda, yaitu metode hierarki dan desentralisasi. Nah, nanti kita akan bicarakan mengenai hal itu apa bedanya. Kemudian ada juga metode manajemen buka buku, manajemen total quality management, yang nanti akan kita bahas satu persatu, serta tren-tren apa saja yang dewasa ini muncul dalam proses pengendalian keuangan dan kualitas dalam sebuah perusahaan. Ya, sebelum kita bicara mengenai definisi pengendalian atau controlling, di sini yang harus kita tekankan adalah perlunya keseimbangan antara kendali atau kontrol dengan motivasi dan kreativitas. Kita tentu ingat bahasan kita minggu lalu di mana kita bicara mengenai perubahan dan inovasi, bahwa seringkali inovasi atau perubahan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan itu gagal dicapai karena terlalu ketatnya kontrol atau kendali dalam perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk memahami keseimbangan antara kendali atau kontrol yang dia punya dengan menumbuhkan kreativitas dari karyawannya. Kemudian di sini yang juga perlu diingat adalah ada hal-hal yang bisa dikontrol manajer. Jadi tidak semua hal itu bisa dikontrol oleh manajer, tapi ada hal-hal yang memang bisa dikontrol oleh manajer. Yang pertama itu adalah proses kerja. Proses kerja dalam hal ini dalam artian adalah bagaimana bisnis itu berjalan dari mulai order masuk, order dikerjakan, order keluar, pencatatan, dan itu adalah proses kerja. Itu hal-hal yang bisa dikontrol oleh manajer. Kemudian perilaku karyawan, yang mana pengontrolan atau pengendalian manajer terhadap perilaku karyawan itu ditunjukkan dengan misalnya aturan-aturan yang dibuat dalam aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian sumber daya keuangan itu juga bagian yang sangat bisa dikontrol oleh manajer. Bagaimana cara mengontrol sumber daya keuangan? Nah, nanti kita akan belajar ada yang namanya budgeting di situ. Kemudian profitabilitas. Nah, profitabilitas ini juga salah satu hal yang bisa dikontrol oleh manajer. Kenapa? Karena dia kaitannya adalah dengan proses kerja, dengan perilaku karyawan, dan juga dengan sumber daya keuangan yang didapat maupun dikeluarkan oleh si perusahaan. Jadi setelah tadi kita belajar banyak hal ya, mulai dari contoh kasus kegagalan pengendalian atau kegagalan quality control oleh si Samsung. Nah, jadi definisi controlling atau pengendalian itu apa sih?
Di sini definisi dari pengendalian itu adalah satu proses sistematis ya. Jadi sudah sistematis di situ, sudah terukur, sudah teratur, sudah terarah ya untuk mengatur kegiatan organisasi agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi ya, eh, pengaturannya itu dinamakan pengendalian atau controlling. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah ada perencanaan yang telah dibuat. Jadi ketika kita mengendalikan sesuatu, kita sudah tahu nih rencana-rencana apa saja untuk mencapai tujuan organisasi, apa yang disiapkan, apa yang dibuat, apa yang dilakukan. Kemudian juga ada target. Target dalam hal ini adalah apa yang ingin dicapai, cara mencapainya seperti apa. Kemudian dikatakan berhasil itu seperti apa, dikatakan gagal itu seperti apa. Kemudian ada juga standar. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, standar keberhasilan itu seperti apa, standar kegagalan itu seperti apa. Semuanya kalau bisa ya memang harus ada apa ini namanya, indikator-indikator yang jelas. Nah, itu yang dinamakan pengendalian. Jadi, nggak asal kita sebut, oh divisi pemasaran gagal. Nah, kita tahu gagal dari mana? Apakah karena penjualannya menurun 10% itu dikatakan gagal, sementara di luar memang ekonomi sedang buruk. Nah, di situ kan kita juga harus tahu pasti. Oleh karena itu, di sini yang namanya pengendalian, indikator-indikator dari rencana, dari target dan standar itu harus jelas. Itu yang dinamakan pengendalian, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tahu standar bahwa kinerja suatu perusahaan atau kinerja suatu departemen itu dikatakan berhasil atau tidak, itu dari mana sih? Ukurannya apa? Seperti itu. Nah, eh, dalam pandangan tradisional, standar ukuran keberhasilan kinerja suatu perusahaan itu dilihat dari tiga hal ini. Ada sales ya, kemudian ada revenue atau pemasukan, kemudian ada profit. Jadi dikatakan kinerjanya bagus kalau penjualannya meningkat 50%, pendapatannya meningkat 70%, profitnya meningkat 70%. Nah, pada kenyataannya apakah tiga hal itu cukup menggambarkan standar keberhasilan kinerja suatu perusahaan? Nyatanya tidak. Kok bisa tidak? Ya, bisa jadi salesnya meningkat hanya karena waktu itu perusahaan adalah satu-satunya yang memproduksi barang X misalnya. Kemudian, tapi cara dia mengelola konsumennya itu sangat buruk sehingga ketika ada perusahaan lain yang mampu memproduksi barang yang sama, maka konsumennya berpindah ke perusahaan lain tersebut. Nah, di sini sales yang sempat tinggi, revenue yang sempat naik, profit yang sempat meningkat gila-gilaan misalnya, itu nggak ada artinya. Oleh karena itu, dewasa ini ya, ukuran kinerja itu juga bisa diukur dengan dua hal ini. Jadi bagaimana layanan terhadap konsumen, bagaimana sikap konsumen terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita, bagaimana customer retention, atau dalam hal ini adalah apakah si konsumen itu mau balik lagi setelah mereka menggunakan produk atau jasa kita. Nah, itu juga standar-standar atau ukuran untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan itu dikatakan memiliki kinerja yang bagus atau prima, seperti itu. Kemudian di sini ya, dalam penerapannya untuk menilai kinerja suatu perusahaan, kita mengenal satu metode, yaitu namanya balance scorecard atau kartu skor berimbang. Nah, apa sih balance scorecard ini? Nah, balance scorecard ini merupakan satu sistem kendali menyeluruh ya. Jadi dia merupakan satu sistem kendali secara menyeluruh yang menyeimbangkan semua perspektif kinerja antara keuangan tradisional dengan customer service, internal business proses, pembelajaran, dan pertumbuhan. Jadi ada beberapa indikator di sini untuk mengukur
kinerja suatu perusahaan. Jadi bukan hanya indikator keuangan ya untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan itu dikatakan dia sukses atau enggak, tapi indikator lain bagaimana customer service-nya, bagaimana internal bisnis prosesnya, serta bagaimana proses pembelajaran dan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan balance scorecard. Nah, lalu ini adalah contoh dari balance scorecard. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek keuangan. Di aspek keuangan, apa saja yang dilihat? Target keuangan itu apa sih? Kemudian ukuran dari masing-masing target itu seperti apa? Katakan misalnya targetnya adalah profit harus naik 10%. Ukurannya dikatakan naik 10% itu dari mana? Apakah hanya dari penjualan saja ataukah dari pendapatan? Nah, kemudian hasil ya, hasil selama kurun waktu tertentu itu bagaimana di situ. Nah, setelah kita tahu hasilnya apakah sesuai dengan target, nah di sini kita lakukan koreksi. Ya. Ini baru satu aspek finansial. Kemudian untuk menilai kinerja kita juga lihat dari internal bisnis proses. Apakah di sini aktivitas proses internal yang dilakukan itu bisa menambah nilai untuk konsumen serta pemegang saham, dalam artian misalnya apakah aktivitas produksi itu benar-benar bisa menambah nilai konsumen atau tidak, apakah sudah efektif atau belum, sudah efisien atau belum, targetnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Nah, setelah dilakukan bagaimana hasilnya, kemudian kalau misalnya belum sesuai, koreksi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah indikator kedua. Kemudian dalam balance scorecard, kita juga mengenal indikator customer. Kita lihat di sini bagaimana perusahaan itu bisa melayani customer dengan baik. Targetnya apa misalnya? Targetnya adalah 70% customer yang sudah menjadi langganan tidak loss misalnya atau tidak hilang. Ukurannya apa? Ukurannya adalah customer dari tahun sekian sampai sekian. Namanya ini. Lalu hasilnya bagaimana? Apakah sudah sesuai target atau belum? Kemudian koreksinya seperti apa? Kemudian indikator terakhir itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini penting karena seperti kita tahu bahwa bisnis itu tentu saja dia tidak selamanya akan sukses ya. Jadi di sini dalam proses 3 hal ini, apakah kita mempelajari sesuatu, merubah sesuatu, dan meningkatkan sesuatu. Nah, di sini kita tulis target-targetnya apa saja, ukurannya apa saja, hasilnya bagaimana, dan langkah korektif apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah balance scorecard. Jadi, ketika menilai kinerja satu perusahaan, itu tidak hanya dilihat dari, oh laporan keuangannya bagus, enggak. Jadi juga harus dilihat dari internal bisnis prosesnya dia seperti apa, sudah efektifkah, sudah efisienkah, kemudian bagaimana pengelolaan konsumennya, serta apakah ada pembelajaran dan pertumbuhan dalam perusahaan tersebut. Itu yang dinamakan balance scorecard. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, secara singkat di sini ada 4 langkah dalam melakukan proses controlling. Jadi controlling itu bukan hanya mengendalikan ya, tapi juga bagaimana feedbacknya supaya kita bisa melakukan corrective action seperti tadi yang sudah kita pelajari di balance scorecard. Nah, langkah-langkahnya apa saja dalam proses controlling? Ada 4. Yang pertama itu adalah membuat standar kerja. Standar ini penting, ukuran tiap-tiap indikator itu juga penting, dikatakan sukses seperti apa, dikatakan meningkat itu seperti apa. Kemudian dia mengukur kinerja secara aktual. Nah, pengukuran kinerja secara aktual bukan secara asal-asalan seperti itu, enggak ya. Kemudian membandingkan dengan standar kinerja yang telah dibuat. Jadi setelah pekerjaan itu dilakukan, nah dibandingkan nih dengan standar yang telah dibuat, kira-kira lebih bagus atau kurang, seperti itu. Dan langkah terakhir itu adalah mengambil tindakan korektif ya. Jadi 4 langkah ini sebenarnya merangkum dari balance scorecard tadi. Apa langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam satu proses yang dinamakan pengendalian atau controlling. Nah, ini adalah modelnya digambarkan seperti ini ya. Nah, yang di sini yang pertama Anda lihat nomor 1 itu adalah
membuat standar kinerja. Jadi dinamakan berkinerja itu seperti apa. Oleh karena itu di sini yang paling penting itu adalah adjust standard, menyesuaikan standar. Apakah misalnya Anda punya perusahaan atau Anda punya bisnis kecil-kecilan tapi standarnya mau Anda samakan dengan perusahaan besar. Nah, di situ Anda sesuaikan standarnya di sini. Kemudian langkah kedua itu adalah Anda mengukur kinerja secara aktual. Dalam hal ini adalah dilihat apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dibandingkan antara apa yang sudah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika sudah cukup, ya, ini jika sudah cukup di sini, maka Anda tidak perlu melakukan apapun. Atau yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda memberikan peningkatan, misalnya seperti itu. Tapi jika ternyata langkah yang telah dilakukan itu tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan standar, maka Anda bisa melakukan tindakan korektif, ya. Itu adalah bagian dari feedback di sini. Nah, tindakan korektif feedbacknya kalau misalnya tidak memenuhi standar, berarti ada yang harus disesuaikan standarnya. Ini yang dinamakan model kendali umpan balik atau model feedback controlling, seperti itu. Kemudian bicara controlling atau pengendalian, nah itu tentu tidak lepas dari yang namanya budgeting karena budgeting ini kan sumber dari semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu di sini kita pahami dulu nih konsep dari budgeting. Budgeting itu apa sih? Nah, budgeting itu merupakan laporan yang berisi rencana pengeluaran serta bagaimana kondisi realnya. Kemudian dalam laporan tersebut itu menunjukkan kesesuaian antara jumlah yang direncanakan dengan jumlah yang dikeluarkan. Jadi katakan budget untuk pemasaran itu adalah dalam satu bulan 300 juta misalnya. Tapi ternyata yang dikeluarkan cuma 200 juta loh. Kenapa kok tidak ada kesesuaian di sini antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikeluarkan? Apa yang miss? Apakah memang salesnya males-malesan, tidak mau keluar misalnya, ataukah barangnya ternyata tidak laku. Nah, ini kan dari situ nanti kan kita juga bisa melakukan proses controlling. Kemudian di sini budgeting tidak hanya dilakukan oleh finance, tapi budgeting itu dilakukan oleh semua departemen dan semua divisi dalam perusahaan. Nah, kemudian di sini jenis-jenis budgeting. Yang pertama ada expense budget atau budgeting pengeluaran, revenue budget atau budgeting pemasukan, kemudian cash budget atau budgeting untuk uang cash, serta capital budget atau budgeting untuk modal. Yang ini nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah lainnya. Kemudian di sini dalam proses pengendalian keuangan itu sebenarnya ditunjukkan dengan laporan keuangan. Yang mana fungsi dari laporan keuangan itu adalah mengkaji ulang kinerja serta menganalisa munculnya masalah potensial seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Katakan misalnya divisi pemasaran mereka sudah bikin budget 300 juta untuk promote, tapi ternyata yang keluar cuma 200 juta. Nah, ini kan ada masalah potensial di sini. Itu adalah fungsi dari pengendalian keuangan atau laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu biasanya ditunjukkan lewat bentuk apa? Ada dua bentuk. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan, contoh neraca dan laporan laba rugi ya, yang mana dengan menunjukkan laporan keuangan ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengendalian keuangan. Jadi, kalau tadi untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan kita melakukan balance scorecard. Nah, kalau kita pengen melihat kinerja keuangan secara keseluruhan, kita menggunakan laporan keuangan. Nah, kemudian dalam proses pelaporan keuangan, di situ ada satu hal yang cukup krusial, yaitu analisa keuangan, di mana di sini manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengevaluasi laporan keuangan. Jangan sampai dia nggak bisa baca neraca, jangan sampai dia nggak bisa baca laporan laba rugi. Nantinya dia tidak akan tahu ada masalah potensial apa yang muncul. Nantinya dia tidak akan tahu kondisi real keuangan
Kondisi real keuangan dan perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Kemudian dengan melakukan analisa keuangan itu juga memungkinkan manajer untuk melihat adanya potensi peningkatan dari bisnis yang sedang dilakukan. Nah, laporan keuangan ini bisa dilihat dari data statistik dan rasio-rasio keuangan. Rasio ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, serta leverage rasio yang itu sudah Anda pelajari ya. Nah, jadi ini adalah contoh macam-macam rasio keuangan, ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas, seperti itu. Nah, Anda nanti sebagai seorang manajer, Anda harus bisa nih baca rasionya dan cara mengukurnya, bagaimana membandingkan antara indikator ini dengan indikator lainnya. Itu adalah cara untuk membaca rasio keuangan. Kemudian tadi kita sudah bicara mengenai balance scorecard, kita juga sudah bicara mengenai bagaimana peran budgeting dalam proses pengendalian keuangan di perusahaan. Nah, di sini sebenarnya ruang lingkup controlling ya atau ruang lingkup pengendalian dalam manajemen itu mengalami banyak perubahan. Yang pertama ada pendekatan hierarkis dan pendekatan desentralisasi. Jadi kalau pendekatan hierarkis itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau pendekatan yang baru itu seperti apa? Kemudian controlling itu ternyata juga bisa dilakukan dengan pendekatan manajemen buka buku. Kemudian proses controlling itu juga ternyata bisa digunakan, juga bisa dilakukan dengan total quality management. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai tiga hal ini. Nah, di sini pendekatan controlling itu sendiri dibedakan menjadi dua, pendekatan hierarkis dan desentralisasi. Asumsi dasar dari pendekatan hierarkis itu adalah mereka menganggap bahwa orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu tidak mampu untuk mendisiplinkan diri sendirinya. Dan mereka juga tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, semua karyawan di dalam perusahaan itu perlu untuk dimonitor dan dikontrol secara dekat atau dengan secara penuh seperti itu. Lalu dengan asumsi seperti ini, maka yang dilakukan manajer itu adalah dia menggunakan aturan-aturan yang sifatnya sangat detail. Kemudian ada sistem kontrol yang sifatnya formal. Kemudian dia juga menggunakan otoritas yang sifatnya adalah dari atas ke bawah. Ada hierarki formal di situ ya. Jadi katakan misalnya terjadi satu permasalahan di departemen tertentu, maka dengan pendekatan hierarkis di sini, seorang staf dia tidak akan bisa mengambil keputusan ketika terjadi satu masalah. Dia harus menunggu perintah dari atasannya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian di sini dalam pendekatan hierarkis mereka menekankan pada adanya extrinsic rewards atau pemberian imbalan secara ekstrinsik, misalnya dengan gaji, upah, status, seperti itu. Tapi konsekuensinya dari pendekatan hierarkis itu adalah ketika mereka dipandang sebagai orang-orang yang tidak mampu dan tidak bisa dipercaya, maka otomatis karyawan itu hanya akan mengikuti instruksi dan melakukan apa yang diperintahkan, selesai. Kemudian mereka juga tidak memiliki rasa sense of belonging terhadap perusahaan, sehingga turnover atau tingkat karyawan ini keluar masuk perusahaan itu akan sangat tinggi. Nah, itu adalah bagaimana sebuah perusahaan ketika dia menggunakan pendekatan hierarkis untuk melakukan proses controlling di dalam perusahaannya. Dalam hal ini misalnya ketika Anda punya perusahaan, kemudian Anda memandang bahwa karyawan Anda ini harus benar-benar diamati dan tidak mampu, maka di situ yang Anda lakukan adalah Anda akan bikin peraturan yang sangat rigid dan sangat ketat, seperti itu. Nah, itu adalah contoh ketika Anda menggunakan pendekatan hierarkis untuk proses controlling. Lalu di sini ada pendekatan lain ternyata dalam proses controlling atau pengendalian, yaitu pendekatan desentralisasi. Di sini asumsi Anda adalah karyawan Anda itu akan
bekerja dengan baik ketika mereka punya komitmen penuh terhadap organisasi. Oleh karena itu, di sini Anda memilih orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen penuh terhadap organisasi. Dan ketika Anda yakin dengan karyawan Anda, maka tindakan yang Anda lakukan itu adalah uh, rules atau aturan itu sangat terbatas sekali ya, jadi hampir dikatakan tidak ada aturan di situ. Nah, kalau Anda ingat dengan apa yang saya sampaikan di materi saya sebelumnya, contohnya adalah perusahaan Valve, yang mana mereka tidak punya atasan, jadi tidak ada kontrol sama sekali bahkan di situ. Kenapa bisa tidak ada kontrol? Karena si pemilik Valve itu percaya bahwa mereka yang bekerja di Valve itu adalah orang-orang yang berkomitmen secara penuh terhadap organisasi, sehingga di sini tidak ada yang namanya kontrol. Kemudian bukan tidak ada kontrol ya, kontrolnya itu sifatnya sangat terbatas. Kemudian di sini rewards ya yang ditonjolkan itu apa, atau imbalan yang ditonjolkan itu apa? Itu adalah pekerjaan yang berarti, dalam artian ketika karyawan melakukan pekerjaan itu dia merasa dia punya arti akan dirinya sendiri. Kemudian dia juga merasa bahwa dia punya kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar. Nah, itu yang ditonjolkan dari pengendalian secara desentralisasi. Namun di sini ya konsekuensinya adalah yang pertama memang kita harus yakin bahwa si karyawan yang kita hire atau karyawan yang kita miliki itu dia punya responsibility penuh atau tanggung jawab penuh atas apa yang dia kerjakan. Kemudian dia juga terlibat aktif atas peran-peran keorganisasian secara keseluruhan. Nah, dan di sini kita juga bisa lihat kalau untuk proses pengendalian secara desentralisasi memang turnover atau tingkat keluar masuk karyawan itu sangat rendah. Cuman memang agak sulit ya mencari orang yang benar-benar fully committed to the organization seperti itu. Nah, kemudian pendekatan kontrol yang kedua, pendekatan baru dalam proses pengendalian ya, itu adalah dinamakan open book management atau manajemen buka buku kalau di buku Anda ya. Nah, yang dimaksud dengan open book management ini apa sih? Nah, yang dimaksud dengan open book management ini adalah satu manajemen yang memungkinkan karyawan untuk memegang kendali atau melakukan kendali atas apa-apa yang terjadi di dalam perusahaannya. Dalam hal ini karyawan ini diperbolehkan untuk melihat laporan keuangan, kemudian menilai kinerja perusahaan seperti itu. Nah, jadi di sini dalam proses manajemen buka buku tidak membatasi, katakan misalnya seorang staf dia juga bisa melihat bagaimana sih kinerja keuangan dari perusahaan secara keseluruhan supaya dia juga bisa beri masukan misalnya. Nah, poin-poin penting dalam manajemen buka buku di sini adalah ada sharing informasi, kemudian ada teamwork, kemudian ada partisipasi aktif ya, karena di situ tiap karyawan juga punya involvement atau keterlibatan yang sama dalam perusahaan. Kemudian ada komitmen terhadap tujuan. Jadi di sini yang melakukan controlling itu adalah semua orang di dalam perusahaan itu untuk manajemen buka buku. Kemudian pendekatan ketiga dalam proses pengendalian itu adalah total quality management atau pengendalian kualitas total ya atau TQM. Nah, TQM ini kalau kita runut ya dia merupakan bagian dari falsafah kendali secara desentralisasi. Nah, poin penting dari TQM ini adalah bagaimana peningkatan kualitas di semua lini kegiatan perusahaan melalui peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Jadi tiap divisi itu mereka harus melakukan continuous improvement. Nah, TQM ini dia mulai mendapatkan nama ketika dia sukses diterapkan oleh si Toyota. Jadi Toyota ini dia punya apa ini namanya falsafah ya, falsafah dalam bekerja, yaitu selain TQM, jadi dia juga punya falsafah yang dinamakan Kaizen atau peningkatan secara berkelanjutan. Kemudian ada partisipasi total ya. Jadi partisipasi di sini maksudnya adalah semua
elemen di dalam perusahaan itu harus memiliki peran yang signifikan, masing-masing menunjukkan perannya, jadi nggak ada yang nggak punya arti di dalam perusahaan. Kemudian falsafah utama dari Toyota itu adalah customer first. Jadi di sini dengan 3 falsafah itu tadi, yang pertama customer first, kemudian kaizen atau continuous improvement, kemudian yang ketiga adalah uh, keterlibatan total dari karyawannya. Nah, itu yang membuat TKM yang diterapkan oleh Toyota, yang mana 3 hal itu tadi merupakan bagian dari TKM, itu sukses seperti itu. Nah, setelah tadi kita bicara mengenai apa itu TKM, kemudian di sini bagaimana sih teknik-teknik untuk melakukan total quality management. Yang pertama bisa kita lakukan lewat quality circle. Quality circle ini adalah atau gugus kendali tugas ya, quality control circle ya. Jadi di situ di dalam satu perusahaan atau di dalam satu divisi dibentuk satu gugus atau satu tim ya, yang mana mereka bekerja untuk mengevaluasi kinerja di dalam satu divisi atau dalam organisasi secara keseluruhan. Walaupun biasanya di circle ini hanya terdiri dari orang-orang yang berada dalam satu divisi. Tapi di sini tentunya mereka bukan hanya sekedar rapat-rapat seperti itu, tentu tidak. Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang digunakan. Misalnya mereka pakai fishbone chart seperti itu, kemudian mereka juga pakai menggunakan diagram, mereka pakai histogram untuk mengukur dan mengevaluasi aktivitas di dalam perusahaan. Kemudian untuk melakukan TKM itu juga bisa dilakukan benchmarking. Benchmarking itu pada intinya itu adalah melakukan perbandingan antara kita, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan dengan patokan yang ada di luar organisasi kita. Nah, patokan di sini contohnya adalah misalnya seperti ini. Kita patokan sepatu olahraga yang bagus itu adalah Nike. Nah, jadi ketika kita mau bikin sepatu yang bagus, sepatu olahraga yang bagus, maka kita harus tahu indikator-indikator bagus dari Nike itu apa sih. Contoh lain misalnya, patokan sekolah tinggi teknik yang bagus itu adalah ITS. Nah, ketika kita mau bikin sekolah tinggi teknik, maka kita juga harus mempunyai apa yang dimiliki oleh ITS. Nah, itu yang dinamakan benchmarking. Benchmarking itu adalah membandingkan posisi kita dengan posisi rujukan yang ada di luar organisasi kita. Kemudian, teknik TKM yang ketiga itu adalah bisa juga dengan melakukan Six Sigma. Nah, Six Sigma ini apa sih? Nah, Six Sigma itu merupakan satu konsep untuk meningkatkan kinerja ya, dengan meningkatkan proses bisnis atau cara meningkatkan proses bisnisnya itu adalah dengan mengurangi atau menghilangkan penyimpangan terhadap proses bisnis yang ada. Nah, di sini dalam Six Sigma ini disusun indikator-indikator yang sangat jelas atas semua proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Yang nantinya kita akan tahu bahwa proses bisnis di sini ini tidak efektif nih. Proses bisnis di sini tidak efisien misalnya. Nah, itu yang dinamakan Six Sigma, seperti itu. Nah, di sini Six Sigma itu, maaf ya ini saya coret-coret. Oke, di sini Six Sigma ini dia punya fokus. Yang pertama dia harus tahu siapa pelanggan dan kebutuhan pelanggannya apa. Jadi jangan sampai ada satu proses bisnis yang ternyata itu penting untuk pelanggan, tapi ternyata kemudian dihapus atau dihilangkan karena dianggap tidak efisien. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu di sini ketika kita melakukan efisiensi, nah kita kembalikan dulu nih prinsip pertama, siapa pelanggan dan kebutuhan pelanggan kita. Kemudian bagaimana strategi dan kaitannya dengan proses-proses yang kita analisa tersebut. Kemudian infrastruktur yang kuat. Jadi katakan kita menghilangkan satu proses bisnis tertentu, otomatis itu juga harus didukung oleh infrastruktur lain supaya proses bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Kemudian, nah ya ada 4 hal itu yang penting dalam proses Six Sigma.
Kemudian langkah keempat di sini, teknik keempat untuk melakukan TKM adalah dengan mengurangi siklus waktu. Nah, caranya seperti apa? Salah satu caranya ini adalah bisa dengan Six Sigma. Siklus waktu di sini maksudnya adalah kita melihat proses-proses atau aktivitas operasional dalam perusahaan ya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan continuous improvement. Inti dari TKM itu adalah dengan melakukan continuous improvement. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendorong kesuksesan TKM ya. Faktor positifnya adalah tugas-tugas itu akan membuat karyawan itu lebih skillnya ini lebih terasah ya. Kemudian di sini juga dia akan memotivasi karyawan, tapi di samping itu dia juga punya beberapa faktor negatif, misalnya seringkali ekspektasi dari perusahaan itu terlalu tinggi atau tidak realistis. Kemudian middle manager itu juga mereka akan mengalami rasa kecewa karena adanya kewenangan yang hilang, seperti misalnya tadi dibentuk dengan gugus kendali tugas seperti itu. Jadi ini adalah pro kontra dari Total Quality Management Program. Nah, kemudian di sini juga ada tren-tren kendali dalam kualitas dan keuangan. Ada International Quality Standard yang kita tahu ada ISO 9001, ada ISO 14000. Itu peruntukannya masing-masing yang Anda bisa cek di buku Anda. Kemudian ada Financial Control System, yaitu sistem pengendalian keuangan baru. Kemudian ada pengendalian itu juga bisa dilihat dari Economy Value Added atau Market Value Added, atau bisa juga dilihat dari activity based costing serta dari corporate governance. Jadi proses pengendalian itu bisa dilihat dari berbagai aspek atau berbagai sisi. Ya baik, saya pikir cukup untuk diskusi kita hari ini yang ternyata cukup panjang ya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika Anda ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa mengontak saya di alamat email ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.